Proses pembangunan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menjadi tempat relokasi para pedagang Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta hingga hari ini belum sepenuhnya siap. Baru beberapa kios yang sudah bisa ditempati, sementara penataan beberapa kios lainnya memasuki tahap akhir. Proses pembangunan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menjadi tempat relokasi para pedagang Pasar Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hingga hari ini belum sepenuhnya siap. Sejumlah pekerja masih merapikan halaman dan akses menuju sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Hingga Senin pagi, belum ada satupun pedagang hewan barito yang direlokasi meski seluruh kios mereka di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah dibongkar. Secara keseluruhan, sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung belum bisa ditempati pedagang barito yang direlokasi. Hanya beberapa kios yang sudah siap, sementara penataan beberapa kios lainnya telah memasuki tahap akhir. Lahan seluas kurang lebih 8.000 meter persegi ini merupakan aset dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, lahan ini dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai area urban farming. Proses pembangunan ini sendiri mulai dilakukan Pemkot Jakarta Selatan sejak awal Agustus lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Ratusan kios pedagang hewan dan buah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dibongkar petugas Senin pagi. Pembongkaran lapak diwarnai aksi protes duduk di jalan hingga tangis histeris seorang pedagang yang hewan dagangannya mati. Aduhin kayak apa kayak gitu. Harganya cuma ngopi rokok. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Sampai gimana sih kerjaannya? Formalitas doang apa? Final ada. Final kalian semua. Penyesalan hewan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan mulai membongkar lapak pedagang Pasar Barito di Kebayoran Baru Senin pagi. Penertiban bangunan ini sebagai bagian revitalisasi Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Penertiban dilakukan tim penertiban terpadu tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Pembongkaran dilakukan setelah para pedagang tidak mengindahkan 3 surat peringatan yang disampaikan Satpol PP Jakarta Selatan untuk mengosongkan tempat usaha dan menempati lokasi yang telah disediakan di sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Pembongkaran ini diwarnai tangis histeris pedagang saat mengetahui hewan dagangannya mati. Ada mati Pak. Ini penyiksaan semuanya Pak. Kerja lu mana? Kerjaannya Pak, aparat sama pemerintah nih lihat. Sementara para pedagang lainnya melakukan protes dengan duduk di jalan raya. Mereka menolak dipindahkan ke Lenteng Agung karena lokasinya tidak strategis. Para pedagang mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat pembongkaran kios. Ya, kita lapor demo tapi nggak direspon sama Pak pemerintahannya, Bang. Dipindahkan kalau dipindahkan di Lenteng Agung kan tempatnya nggak sesuai, Mas, di bawah. So, yang mau beli siapa? Cuma mau ngeliatin taman aja kok sampai membuang orang sendiri banyaknya gitu loh, Mas. Siapa yang mau lari-lari itu? Saya sampai heran ya. Kok orang di Indonesia kok sama orang Indonesia kok kayak gitu caranya, sampai mengeluarkan beribu-ribu personil itu untuk apa? Kayak perang Palestina aja. Harapannya apa yang diharapkan sama pemerintah? Orang tempat aja dibongkar kok diharapkan. Harapin apa? Nggak bisa pemerintah mau ngasih pengharapan orang kecil. Orang tempat kayak gini aja dibongkar kok. Mau dikasih apa lagi? Ya ini dibongkar salah ini. Wong dia juga nggak punya istilahnya surat tugasnya nggak punya. Jadi semena-mena sama orang kecil cuma diinjek-injek aja ini. Ya kemarin mau dilokasi, Mas. Lokasinya itu nggak layak sama sekali. Kita sama ada bunuh diri. Sebelumnya, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jaksel telah memberikan sosialisasi kepada para pedagang untuk pindah ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung dengan fasilitas yang lebih layak, higienis, dan strategis.
Saat ini Pemprov Jakarta tengah melaksanakan langkah strategis mewujudkan penataan kota yang lebih tertata, hijau, dan berkelanjutan. Salah satunya dengan menggabungkan 3 taman ikonik di Jakarta Selatan, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat menjadi satu kawasan ruang terbuka hijau terpadu bernama Taman Bendera Pusaka. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan jika penertiban pasar Barito dilakukan secara humanis. Pramono juga menjelaskan bagi para pedagang yang belum sempat mengambil barang-barangnya bisa diambil kapan saja di tempat yang khusus. Hal berkaitan dengan Barito sekarang ini sudah dibersihkan. Dan tadi pelaksanaan pembersihan karena sudah diberikan SP1, SP2, SP3 dan juga bagi para pedagang yang belum sempat mengambil, maka semua barang-barangnya kita tempatkan di tempat yang kemudian bisa diambil kapan saja. Tetapi alhamdulillah pelaksanaan di lapangan dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang berjalan dengan baik. Ironis, bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya dijadikan modal judi online. Tak main-main di Jakarta, 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak saya. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah.